Wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, yang kami muliakan Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Singosari. Tidak lupa semua Bapak Ibu Guru beserta karyawan SMP Negeri 2 Singosari dan anak-anakku yang saya cintai, yang kami sayangi, semua siswa-siswi SMP Negeri 2 Singosari. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sekarang diberi kesempatan oleh Allah, yaitu dapat bertemu di bulan mulia, di bulan Rajab. Kemuliaan bulan Rajab itu sebab ada suatu perjalanan yang sangat monumental, yaitu perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ini yang dinamakan Isra, yaitu perjalanan Rasulullah Muhammad SAW ketepatan pas tanggal 27 Rajab, yaitu tahun ke-11 setelah Nabi diangkat menjadi Rasul, yang mana itu hijrah 1 tahun sebelum ke kota Madinah. Dinamakan Isra Mi'raj perjalanan itu sebelumnya Rasulullah Muhammad SAW diberikan ujian oleh Allah, diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian pertama kali yaitu kemangkatan paman beliau, meninggalnya paman beliau yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib itu yang mengasuh sejak kecil, yang mana mulai anak-anak menginjak dewasa sampai diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu bersama paman Abu Thalib. Yang kedua, tidak begitu lama waktunya terus ditinggal istri beliau yang tercinta, itu Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha, yang mana pertama kali orang yang masuk Islam, yang sudah benar-benar berkorban, mengorbankan hartanya, mengorbankan jiwanya, mengorbankan raganya demi membela perjuangan Nabi Muhammad SAW. Setelah kematian kedua yang tercintainya, pamannya Abu Thalib dan Siti Khadijah radhiyallahu anha, istri tercinta Rasulullah Muhammad SAW, yang mana Rasulullah sebagai makhluk biasa, manusia biasa, mengalami susah yang begitu sangat, mengalami kesedihan yang begitu sangat, yang mana itu bentuk ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah susah, setelah sedih, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merasa kasihan, prihatin, usahakan kasihan kekasihku Muhammad sekarang sudah merasa sedih, sekarang sudah merasa susah. Coba saya merintahkan malaikat Jibril. Gusti Allah merintahkan malaikat Jibril, ya Jibril, ya apa Allah, tolong kamu turun temui Nabi Muhammad SAW, kekasihku sekarang dalam keadaan susah, kekasihku sekarang dalam keadaan sedih. Hiburlah kekasihku Nabi Muhammad SAW. Siap, kata Jibril. Terus Jibril turun. Setelah Jibril turun dikawal oleh malaikat Mikail, dibarengi dalam malaikat Israfil. Ada 3 malaikat yang menghampiri Nabi besar Muhammad SAW. Tatkala itu Nabi Muhammad rebahan, duduk istirahat, yaitu di Makkah Musarrafah dekat Hijri Ismail. Di situ istirahat susah, termenung gini, termenung. Ya, coro anjing apa itu diberikan ujian yang besar, menang. Begitu juga menang, dengar saking susah, akhirnya malaikat Jibril datang menghampiri, turun menemui Nabi besar Muhammad SAW bersama malaikat Mikail, bersama malaikat Israfil. Setelah itu bersama siapa Nabi Muhammad ini duduk termenung di Ismail di Makkah Musarrafah bersama paman beliau namanya Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Setelah itu dibawa Nabi Muhammad SAW malaikat Jibril oleh malaikat Israfil ke tempat sumur namanya air Zam-Zam. Sumbernya air Zam-Zam. Setelah datang dari situ Nabi Muhammad ditidurkan. Setelah itu kan
baru dibelah perutnya, diambil hatinya, dicuci oleh malaikat Jibril alaihissalam. Di sebagian riwayat diterangkan dalam kitab namanya Al-Anwar Bahiyah min Isra Mi'raj Khairul Bariyah, dijelaskan, loh, kenapa kok Nabi Muhammad sebelum Isra itu dicuci hatinya? Apa Nabi Muhammad itu tidak suci? Apa Nabi Muhammad itu masih kotor hatinya? Tidak. Ini maksudnya Nabi Muhammad dicuci hatinya, dicuci agar lebih suci lagi, lebih bersih lagi, supaya kuat dalam menerima ujian, supaya kokoh dalam menerima cobaan, imannya lebih lagi tangguh di dalam melakukan perjuangan dakwah Nabi besar Muhammad SAW, mengenakan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tujuan utama, biar tambah kuat, biar tambah kokoh, biar tambah suci dan bersih nanti tatkala menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pertama. Setelah dicuci bersih, baru disiapkan kendaraan namanya buruk. Buruk itu yaitu sebangsa burul, lebih kecil dari himar, itu buruk. Lebih besar dari kuda, itu namanya buruk. Artinya cepat, kendaraan yang begitu cepat. Kalau sekarang itu seperti sama dengan supersonik, cepat, kilat, namanya buruk, itu kilat. Makanya perjalanan dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Isra, Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa linuriyahu min ayatina innahu samiul basir. Nah, suci Allah yang telah memperjalankan biabdi hambanya. Siapa? Yang dimaksud Nabi besar Muhammad SAW ilal masjidil haram, mulai dari setat masjidil haram. Kemana lagi? Ke Masjidil Aqsa, menuju Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis, ke Baitul Laham. Disinilah yang dikenal dengan Isra, perjalanan Nabi besar Muhammad SAW yang dikawal, yang di mana itu disiapkan melalui kendaraan namanya buruk. Setelah itu suatu perjalanan Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk yaitu berhenti untuk istirahat di sebuah tempat, yaitu namanya Madyan. Madyan itu dulu tempatnya istirahat Nabi Musa tatkala berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Muhammad, sekarang coba panjenengan di situ duduk istirahat terus sholat. Kenapa kok panjenengan di situ saya istirahat sholat di sini? Ya, ini dulu tempatnya Nabi Musa tatkala berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, akhirnya Muhammad sholat. Setelah selesai semuanya, baru mulai perjalanan lagi. Setelah perjalanan lagi, di situ Nabi Muhammad langsung Isra, langsung Mi'raj. Mi'raj itu naik, yaitu diperlihatkan melihat kenikmatan, melihat beberapa keindahan taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya melihat kenikmatan, melihat keindahan suatu kelompok manusia, yang mana di situ semua manusia tatkala menanam pohon langsung berbuah, langsung bisa dinikmati, langsung bisa dimakan. Tatkala menanam padi langsung berbuah, bisa dinikmati, bisa dikonsumsi. Tatkala menanam apel, umpamanya apel langsung berbuah, langsung bisa dinikmati. Muhammad tanya kepada ya Jibril, itu sekelompok manusia itu mempunyai amalan apa suatu di dunia? Kok saya melihat tatkala semua menanam langsung bisa berbuah, langsung bisa dipanen, langsung bisa didunia, langsung bisa dikonsumsi? Maka Jibril jawab, ya Rasulullah, itu gambaran umatmu sewaktu hidup di dunia mempunyai banyak amal soleh, sering jihad fisabilillah. Bahasanya nanti surga, setiap keinginan apa saja yang ditanam itu akan selalu berbuah dan bisa dikonsumsi. Terus setelah itu melakukan perjalanan lagi. Di tengah perjalanan melihat bau harum semerbak yang tidak pernah dicium oleh Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah tanya kepada malaikat Jibril, ini bau wangi siapa? Kok saya tidak pernah mencium bau wangi seperti ini? Maka dijawab, itu bau wangi Masyidah Muhammad. Siapa Masyidah? Masyidah itu tukang sisir anaknya Raja Fir'aun laknatullah, yang mengaku Tuhan. Tiba-tiba sisirnya itu jatuh. Tatkala sisir jatuh, otomatis lesan Masyidah mengucap Allah, mengucap nama Allah. Terdengar anaknya Raja Fir'aun
bilang, ya Mas Ito, itu kamu yang berucapan apa? Allah, siapa Allah? Allah Tuhanku, Tuhan kamu, Tuhan bapakmu, Tuhan Raja Fir'aun di sini. Loh, apakah Tuhan di sini itu ayah saya Fir'aun, bukan Allah? Bukan, itu semua Tuhan itu namanya Allah, Tuhan bapakmu Allah, Tuhan saya juga Allah. Setelah itu anaknya lapor kepada ayahnya namanya Raja Fir'aun. Ya Raja Fir'aun, saya tadi disuruh Mas Ito, sisinya jatuh terus kontak, mengucap bismillah, mengucap nama Allah selain kamu, selain engkau. Ya Raja Fir'aun, siapa itu Mas Ito? Panggil sini. Dipanggil oleh Raja Fir'aun bersama kujungnya, dibawa ke suatu tempat, dikumpulkan semua penduduk istana, lalu disiapkan tungku besar. Tungku besar itu diisi oleh minyak. Setelah diisi minyak, ditanya oleh Raja Fir'aun, ya Mas Ito, apa benar kamu mempunyai Tuhan selain aku? Iya Raja Fir'aun. Siapa? Allah. Allah siapa? Tuhan kamu, Tuhan saya, Tuhan seluruh penduduk istana. Kalau kamu tetap tidak mau meyakini aku sebagai Tuhan, tetap Allah, kamu akan saya masukkan ke tungku yang isinya minyak yang panas. Iya, siap, kata Mas Ito. Satu persatu, mulai pertama suaminya dimasukkan ke tungku, terus terus anaknya yang pertama. Setelah itu Mas Ito, gimana Ito, kamu tetap ingat pada Allah, bukan kepada saya? Kata Raja Fir'aun, tidak, saya tetap ingat pada Allah. Baru yang Mas Ito megangnya terakhir, sambil menyusu anaknya, sama tujuh diangkat, dimasukkan ke tungku. Hidup-hidup disitulah yang menunjukkan kekuatan iman dari Mas Ito yang tidak berubah meskipun disiksa, diancam oleh Raja Fir'aun laknatullah, membuat wanginya, baunya semerbak yang tidak pernah dicium oleh Rasulullah Muhammad SAW. Setelah perjalanan itu mengambil beberapa hari itu, Rasulullah melanjutkan perjalanan bersama Jibril, diajak dengan gambaran siksaan dan penderitaan penduduk neraka. Siksaan gambaran penduduk neraka tatkala itu melihat sekelompok manusia, melihat sekelompok umat itu memegang batu. Setelah batu dibuka kepalanya sendiri. Setelah dibukukan sampai kepalanya hancur lebur. Setelah hancur lebur, kepalanya utuh lagi. Setelah utuh, ngambil batu lagi, dipukul lagi sampai hancur. Begitu juga seterusnya. Rasulullah heran. Rasulullah tanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, itu sekelompok manusia itu kenapa kok kepalanya dipukul sendiri sampai hancur, selanjutnya itu kok dipukul lagi seterusnya? Malaikat Jibril kepada Rasulullah jawab, ya Rasulullah, itu gambar umat manusia suatu hidup di dunia tidak pernah melakukan ibadah sholat atau meninggalkan ibadah sholat. Kenapa yang dipukul kepalanya kok bukan dadanya, kok bukan tangannya, kok bukan tubuhnya, kok bukan kedua kakinya? Karena kepala merupakan isinya otak yang bisa berpikir tentang perintah-perintah Allah, bisa memikirkan tentang larangan Allah. Itu namanya otak, bisa mana yang baik dan mana yang buruk. Makanya dipukul kepalanya, bukan badannya, bukan kakinya, bukan tangannya. Setelah itu melihat itu, baru Rasul melihat perjalanan lagi ke Sidratul Muntaha, ke langit pertama, ketemu dengan Nabi Isa, Nabi Musa, sampai ke langit 7 terakhir, langsung menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril tidak mendampinginya, tidak bisa. Malaikat Israfil, malaikat Mikail itu tidak bisa mendampingi Rasulullah menghadap Allah. Ya Rasulullah, mohon maaf, saya di sini saja mendampingi, saya tidak mungkin bisa menembus langit ke-7 menghadap Allah. Saya tidak kuat, tentu hanya kamu. Kata malaikat Jibril, oh yang Jibril, saya akan naik dulu. Akhirnya naik dengan secara singkat, naik ketemu Allah SWT. Setelah ketemu kepada Allah SWT, langsung menerima perintah sholat yang wajib 5 waktu yang sehari semalam. Inilah kelebihan dari beberapa perintah sholat ini langsung diperintahkan Allah, bukan dititipkan malaikat Jibril. Beda dengan perintah wajib lain, contoh perintah wajib puasa masih dititipkan malaikat Jibril alaihissalam wahyunya. Perintah wajib zakat dan haji kalau yang mampu masih dititipkan wahyunya malaikat Jibril. Kalau perintah sholat tidak dititipkan malaikat Jibril, tapi Allah langsung memanggil Nabi Muhammad SAW untuk menerima perintah wajib sholat 5 waktu, yang mana ini merupakan dijelaskan dalam Al-Quran dalam surat Al-Mu'minun, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu
disediakan atas waktunya orang-orang beriman. Jadi yang bisa mengerjakan sholat 5 waktu, yang bisa mengerjakan sholat sehari semalam 5 waktu dengan baik, dengan sempurna, hanya orang-orang yang beriman, memiliki kekuatan iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya semua amal perbuatan nanti di sisi Allah itu pertama kali sholat, bukan sedekah, bukan silaturahim, bukan zakat dan haji yang bagian bukan, tapi sholat. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadisnya, Allah berfirman dalam hadis qudsi, inna awwalu hasabul abdi yaumal qiyamah as-sholat, wa in wujidat tamatan sa'iru amalihi, wa in wujidat naqisun sa'iru amalihi. Pertama kali nanti amal yang dihisab oleh Allah adalah amalan sholat. Wan mujidat tamatan apabila sholatnya sudah diketahui, sholatnya sempurna, sudah baik, sudah bagus, sudah dengan senang Rasulullah Muhammad SAW. Wan mujidat sa'iru amal, semua amal diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, wan mujidat naqisun sa'iru amal, apabila sholatnya diterima, dilihat ada yang kurang, apalagi ada yang tidak sempurna, tidak jangkap sholati, pada sholat 5 waktu ini dikejamnya sak waktu maghrib itu. 5 waktu dikejamnya 2 waktu maghrib sampai isya. Sholat 5 waktu dikejamnya 3, ini namanya naqisun, kurang. Kalau sholatnya kurang, amali dihisab, hartanya dari mana, senang dari mana, untuk apa hartanya dibelanjakan, terus silaturahimnya, terus sekolahnya, terus kalian kemana, itu terus dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah anak-anak yang aku cintai, peristiwa perjalanan kajian Nabi besar Muhammad SAW, intinya menerima perintah sholat 5 waktu yang langsung menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking pentingnya perintah sholat, sampai perintah sholat tidak dititikkan wahyunya melalui malaikat Jibril alaihissalam. Maka dari itu saya pesan pada anakku sekalian, pada semua nasihat khususnya umumnya mendengarkan kajian memberkati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, supaya menjaga sholat kita, menjaga ibadah kita, supaya kita nanti diselamatkan oleh Allah, diselamatkan di dunia, lebih diselamatkan nanti di akhirat. Akhir kalam, ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.